Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang senantiasa menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa penuh sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang Immanuel menyertai sampai akhir zaman. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kami ada lagi saat ini karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 24 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Mahkamah Agung Inggris beberapa hari lalu membuat satu keputusan mengenai definisi dari woman atau wanita, yaitu bahwa yang dimaksud dengan wanita adalah wanita yang secara biologis memiliki jenis kelamin wanita. Sehingga dengan demikian, menurut aturan dan keputusan ini, trans woman atau transgender wanita tidak termasuk dalam definisi wanita ini. Keputusan Mahkamah Agung Inggris menganulir keputusan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa transgender wanita adalah juga wanita bila sudah memiliki sertifikat gender recognition. Keputusan Mahkamah Agung Inggris ini membuat para demonstran bergembira karena telah begitu lama mereka menyuarakan akan hal ini. Mereka menginginkan kejelasan dan kepastian hak bagi para wanita yang secara biologis adalah wanita. Mendahului keputusan Mahkamah Agung Inggris, pemerintah Amerika Serikat sudah sejak beberapa bulan lalu membuat keputusan untuk mengembalikan definisi wanita dan pria kepada pengertian yang sebenarnya. Namun berkebalikan dengan sikap Mahkamah Agung Inggris dan pemerintah Amerika Serikat yang sudah kembali kepada hukum alamiah dan kembali berpikiran sehat, beberapa denominasi gereja justru nampak berpikiran tidak sehat. Beberapa denominasi gereja ini justru menerima dan menyetujui konsep LGBTQ, sehingga menyesatkan generasi muda. Dan cukup banyak dari denominasi gereja ini yang mendapatkan dana dari komunitas pendukung LGBTQ untuk memberikan afirmasi atau persetujuan dan dukungan terhadap homoseksualitas serta transgender. Sikap dari beberapa denominasi gereja ini sangatlah disayangkan, karena gereja yang seharusnya berdiri di atas kebenaran justru menjadi pembelok kebenaran. Malahan pengadilan dunia dan pemerintah dunia yang berpikiran sehat dan berdiri di atas kebenaran. Kita semua orang-orang percaya sungguh-sungguh harus berdiri di atas firman Tuhan dan ada di pihak kebenaran. Jangan sampai dunia membuat kita berbelok dan melenceng serta berkompromi dengan dosa. Kita harus mengasihi orang-orang berdosa, tapi tidak boleh mentolerir dosa. Dalam Bilangan 24 ayat 10-11 ini, kita perhatikan Raja Balak marah terhadap Bileam karena keinginan dari Balak tidak dipenuhi oleh Bileam. Balak menginginkan agar Bileam mengutuki bangsa Israel, tapi Bileam justru malah memberkati mereka. Bileam katakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itulah yang akan aku katakan. Dan itu sebabnya Bileam tidak mengutuki tapi memberkati. Balak sudah mengiming-imingi Bileam dengan uang, dengan harta, supaya melakukan keinginan Balak. Tapi dalam hal ini Bileam berlaku benar. Dia tidak mau disuap dan dia memilih untuk berpihak kepada
apa yang dikatakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita semua, apakah kita dalam hidup kita bersikap menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Apakah kita lebih takut kepada manusia atau kita lebih takut kepada Tuhan? Apakah kita berkompromi dengan keinginan-keinginan dunia yang sesat atau kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan? Mari jadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Jangan sampai justru kita yang seharusnya memberi terang, malah kita yang diterangi. Kita yang seharusnya menjadi garam, malah kita yang digarami. Mari tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tetaplah pegang prinsip firman Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami diajar, kami diteguhkan untuk berdiri di atas kebenaran-Mu. Tidak goyah iman dan prinsip kami, sekalipun ada tawaran atau godaan yang kelihatannya menyenangkan. Tolong kami, kuatkan kami, supaya kami tidak fokus menyenangkan manusia, tapi kami fokus untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah senantiasa di dalam kehendak-Mu, dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.